supaya buku ini bisa menjadi dua pembelajaran, yaitu kontennya, affiliate marketing, dan yang kedua adalah cara saya menggunakan ChatGPT untuk membuat buku. Jadi Anda dapat dua pembelajaran nanti ketika Anda sudah selesai baca buku ini ya. Buat konten dan hasilkan income dengan strategi konten marketing. Temukan rahasianya di contentcreatorblackbook.com. Oke, so dari tadi malam saya ngelanjutin editing. Jadi kemarin kan sudah selesai nih ya bukunya ya. Jadi in 24 hours, dalam waktu cuma 24 jam aja, itu udah selesai 28.000 ternyata, 28.000 words. And buku saya yang sebelumnya itu 27.000 dan 30.000. Jadi kurang lebih ya udah mirip lah ya. Ini belum saya editing ya. Yang itu kan sudah saya editing. Nah, kemudian saya lagi ngelakuin proofreading dulu. Jadi saya baca dulu pelan-pelan. Kemudian saya ubah-ubah. Nah, ini contohnya adalah seperti ini. Jadi saya menambahkan kata komennya, input, jelaskan keuntungan membangun sebuah daftar email atau nomor WhatsApp tertarget untuk affiliate marketing. Sebanyak minimal 500 kata dengan bahasa yang fun dan casual disertai contoh singkat. So, itu inputan saya ke ChatGPT. Nah, ChatGPT akan mengembalikan ya, feedbacknya adalah dia memberikan teks seperti ini. Ada beberapa hal yang saya pengen highlight sebenarnya di video ini. Jadi, satu, seperti yang kemarin saya sebutkan juga adalah saya membedakan komen-komennya dan hasilnya. Supaya buku ini bisa menjadi dua pembelajaran, yaitu kontennya, affiliate marketing, dan yang kedua adalah cara saya menggunakan ChatGPT untuk membuat buku. Jadi Anda dapat dua pembelajaran nanti ketika Anda sudah selesai baca buku ini. Ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah beberapa hal yang saya temuin ketika saya mengedit proofreading dan editing seperti ini. Ada beberapa hal. Yang pertama adalah dia sering mengulang. Jadi ada pengulangan-pengulangan. Pengulangan-pengulangan itu terjadi ketika misalkan saya bilang, misalkan jelaskan tentang apa itu list building misalkan. Dia akan ketikkan list building adalah ini. Kemudian ketika saya bilang stepnya adalah jelaskan atau sebutkan 5 keuntungan menggunakan list building untuk affiliate misalkan. Dia akan mengulangi apa itu list buildingnya, kemudian baru dia menjelaskan. Karena konteks di kepala dia kan nggak mungkin jelasin tanpa, nggak mungkin memberikan 5 tips atau 5 benefit atau 5 keuntungan atau apapun itu tanpa menjelaskan konteksnya. Jadi konteksnya sama dia diulang. Which is, itu benar secara feedback output dari ChatGPT, itu benar. Tetapi secara penulisan buku kan sudah konteksnya udah di atas tuh, di chapter atasnya. Nah itu yang mesti dihapus tuh, kayak gitu ternyata harus dihapus tuh, satu paragraf gitu dihapus. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dia sering sekali menggunakan kata sapa. Of course ya, balik lagi itu bukan yang salah, tetapi dia sering sekali menggunakan kata sapa. Jadi misalkan, halo teman-teman, halo semuanya gitu kan, karena bahasa yang casual. Ya jadi sudah di bawah, ini udah halaman berapa nih, lihat nih. Jelaskan apa itu email marketing platform dalam bahasa yang fun dan casual, sebanyak kurang lebih 500 kata tanpa membahas fitur detailnya. Kenapa saya bilang tanpa kayak begini? Karena di atas dia sudah nyebutin fitur detailnya, di bawah dia nyebutin lagi fitur detailnya. Pengulangan. Jadi komennya mesti precise banget, mesti presisi. Jadi kalau di atas sudah pernah ya udah ketik aja tanpa membahas fitur detail misalkan. Nah, dia akan melakukan ini lagi. Hai teman-teman, mau tahu apa itu email marketing platform? Di atasnya udah padahal kita. Ya, jadi kayak begini-begini harus dirapiin, dihapusin. Tapi saya nggak mau terlalu menghapus banyak di sini karena saya pengen membuat buku ini juga tidak banyak editingnya. Untuk menunjukkan bahwa, sebenarnya kita bisa loh bikin buku pakai ChatGPT. Bisa loh kita bikin e-book. Atau kita bisa loh bikin lead magnet pakai ChatGPT. Nah, kayak gitu goalnya. Jadi, dengan raw editing aja, dengan editing yang minim, ternyata cukup menarik loh hasilnya. Saya pengen menunjukkan itu sebenarnya. Oke? Nah, kemudian, ada lagi nih, yang ketiga yang sering saya amati adalah, di akhir kata. Misalkan ini terus ya lihat ya, hai teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang lead magnet. Di atasnya juga udah gitu kan, misalnya. Nah, di bawahnya, dia mengasih wishes. Itu gaya bahasa kita banget lah ya. Semoga bisa membantu kita dalam mengembangkan bisnis online kita. Every paragraf itu dia kasih gitu ya. Semoga bisa ini, semoga dengan pembahasan di atas, Anda bisa mengerti tentang konteks ini. Which is good. Tetapi dalam konteks membuat sebuah buku, kalau di tiap paragraf kayak begitu kan annoying banget ya. Ya itu sama di akhirnya juga ada ya kayak kesimpulan gitu ya. Sebentar, ini text setup, kemudian nah ini misalkan email marketing. Jadi itulah nah ini nih misalkan ya paling bawah nih Anda lihat ya. Jadi itulah penjelasan tentang strategi email marketing dalam affiliate marketing. Dengan mengumpulkan daftar email calon pelanggan dan mengirimkan email secara berkala, Anda bisa meningkatkan minat calon pelanggan untuk membeli produk yang Anda promosikan. Which is keren banget. Always di belakangnya, jangan lupa untuk selalu membuat email yang menarik dan informatif serta menggunakan fitur email autoresponder agar strategi email marketing yang Anda jalankan lebih efektif. I hate this!
Kenapa selalu meletakkan jangan lupa di bawah everything? Saya kayak merasa, emang ini gaya bahasa orang Indonesia banget ya. Kalau ngomong tuh selalu jangan lupa ya. Seolah-olah saya lupa, seolah-olah pembaca lupa. Saya tidak pernah suka dengan istilah jangan lupa. Kenapa nggak bilang ingat? Ingatlah bahwa Anda harus. Buat saya lebih enak sih daripada jangan lupa. Kenapa always jangan lupa? Nah ini lihat nih. Paling bawah lagi. Jangan lupa untuk terus belajar dan mengembangkan strategi marketing bla bla bla. Oke. As always jangan lupa. Next sentence, semangat dan jangan lupa lagi. Kayak gokil, gila banget tuh ngomongin jangan lupa mulu sih ya. Nah ini mestinya diajarin sih, AI-nya mestinya dikasih feedback ya. Ini kayak gini ya, jangan lupa juga, terus kemudian di bawahnya kalimat berikutnya, semangat dan jangan lupa. Itu yang saya annoying banget, kayak saya nge-vlog gini pertama kali, itu banyak sekali saya ngomongin, akhirnya saya editing sendiri kan, video saya editing sendiri. Itu annoying banget, super annoying, dimana setiap kalimat saya harus motong kata di depan kalimat. Itu akhirnya buat saya kayak oke, no more, nggak ada lagi namanya di depan kalimat. Itu saya istilahnya ya. Saya menyadari sendiri karena saya mengedit dan itu annoying sehingga membuat saya sekarang gini. Biasanya video-video saya kayak gini non cut, jadi single take semuanya, gak ada masalah. Ya kecuali kalau misalkan tiba-tiba di layar saya ada yang ngehang gitu ya. Nah itu baru tim saya akan nge-cut itu, dipotong aja. Jadi kalau misalkan nge-hang atau loadingnya lama gitu kan, nggak enak sekali kalau Anda nonton YouTube kemudian nungguin loading. Super annoying kan. Jadi itu yang baru di-cut sama tim saya. Tapi biasanya mostly nggak pernah di-cut. Lihat nih, every chapter setiap kali saya melakukan sesuatu, dia selalu menuliskan jangan lupa untuk mengoptimalkan judul email. Ya, every sentence. Ada lagi nggak? Nah ini lumayan nih. Jadi pastikan, oke. Apa itu ChatGPT dan sebagainya, di bawah ada nggak ya? Tidak ada, aman. Di sini aman. Oke. Nah ini juga saya sering cut nih. Selamat mencoba dan semoga hasil yang Anda dapatkan sesuai dengan harapan Anda. Ini kayak di tiap chapternya itu, di tiap babnya itu ada semua. Ya, jadi itu wishes ya. Gak apa-apa sebenarnya secara ini. Jadi atasnya kayak ada ini nih, halo semuanya, halo teman-teman, itu pasti ada kayak gitu. Dia pasti ada kayak begitu. Kemudian ya di bawahnya ada yang tadi tuh, ada jangan lupa, kemudian ada wishes-nya, which is okay. So I think itu yang menjadi highlight. Kemudian satu lagi. Ini memang buku ini lebih banyak sebagai tutorial sih sebenarnya sih. Tetapi kalau dibaca secara utuh, ada challenge tertentu. Jadi misalnya ya, buku ini saya di atas sekali nih ya, misalkan di atas sekali. Saya memberikan ini biar mudah dibaca oleh audiens ya kan. Ada input, itu adalah komen saya, kemudian ada ChatGPT adalah hasilnya, dan satu lagi saya pengen menambahkan sebenarnya buku ini yang kurang adalah story tentang saya sebagai penulis buku. Kan pengalaman penulis itu harus ditampilkan di buku. Ya kalau ini adalah buku e-book doang, it's okay, gak ada masalah. Tapi kalau buku yang lengkap, lack of story yang saya rasakan di sini, ya memang benar sih AI-nya kan nggak tahu cerita saya gitu. Dia bisa aja disuruh minta misalkan bikin story ngarang gitu, bisa dia. Tapi kan jadi nggak akurat kalau itu tentang saya, karena personal branding saya kan juga udah jadi gitu ya. Jadi orang-orang Anda sudah banyak yang tahu tentang cerita saya. Oke, so itu yang sekarang saya lakukan. Jadi proses ini sekarang saya lagi editing, proofreading semuanya, dibaca yang mana yang nggak enak semuanya. Ketika alurnya sudah rapi, barulah saya akan menambahkan story di tiap chapternya gitu ya. Jadi itu yang akan saya lakukan. I think itu teman-teman proses membuat buku itu. Jadi bukan langsung kayak dikasih komen. Kemarin ada yang DM saya, emang bisa ya Dan ya? Dikasih satu perintah begitu menulis 26.000 words. Emang bisa ya? Jawab saya nggak bisa karena tiap bab itu kan topiknya beda-beda ya. Ya kecuali Anda bikin outline semua. Tapi buat saya kayak nggak melencengnya kejauhan gitu. Jadi mending satu-satu kalau saya. Karena begitu komennya salah atau hasil yang dimunculkan itu kurang tepat, saya langsung edit. Jadi komennya itu bisa diedit tuh, ditambahin, berikan contoh detail, berikan tipsnya. Bisa seperti itu gitu ya. Jadi itu yang harus dilakukan. So, bisa nggak ini ngebantu Anda untuk menulis buku Anda misalkan? Ya, jawabannya bisa banget dan memang menghemat waktu luar biasa banget. Karena the whole process cuma 24 jam, gila banget. Kapan lagi ya? Saya nulis buku biasanya untuk mencapai kayak begini, itu butuh waktu non-stop tuh, seminggu. Ya, bener-bener kayak
nggak boleh diganggu, nggak boleh ada nonton TV, apa Netflix, semuanya nggak ada. Nah, itu butuh seminggu. Dan ini cuma 24 jam. So, saya punya waktu another week, seminggu lagi, 6 hari lagi untuk editing dan sebagainya, untuk menjadikan ini menjadi sebuah buku. Alright guys, so thank you so much for watching. See you in the next video. Bye-bye.